Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di praktikum basis data 2. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang aljabar relasional, dan kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang aljabar relasional. Nah, oke, kita buka aja langsung materinya ya. Ini materinya basis data 2 pertemuan kedua. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah tujuan materi, penjelasan materi, praktek, dan tugas. Ini isi dari materi kita hari ini. Nah, sekarang di yang pertama itu ada tujuan materi. Materi kali ini tujuannya adalah mahasiswa mampu merubah aljabar relasional operasi Cartesian product ke dalam bentuk SQL. Nah, jadi nanti ketika di akhir setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan bisa menerjemahkan operasi Cartesian product ke dalam bentuk query SQL. Oke, kita langsung menuju ke penjelasan materi. Nah, Cartesian product itu berfungsi untuk mengkombinasikan informasi yang ada di dalam dua tabel relasi dan menghasilkan sebuah tabel relasi yang baru. Simbol X biasa digunakan untuk menunjukkan operasi set difference. Nah, jadi Cartesian product ini dia mengombinasikan atau menggabungkan informasi yang ada dari dua atau lebih tabel menjadi sebuah tabel relasi yang baru. Jadi nanti bisa kita membuat sebuah tabel baru dan isi dalam tabel itu adalah gabungan data dari beberapa tabel gitu. Nah, nanti untuk contohnya ini seperti penggunaan Cartesian product ini adalah ini ada di sini tabel member dan tabel transaksi. Nanti akan kita buat menjadi tabel relasi baru. Nah, jadi di gabungan dari tabel member sama transaksi ini nanti akan menjadi tabel baru, tabel relasi baru. Nah, perintah di atas berarti mengkombinasikan seluruh tupel yang ada pada tabel member dan tabel transaksi. Hasil dari operasi di atas adalah hasilnya seperti hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya seperti ini nanti. Ini dari yang isi hasilnya tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya. Nah, prakteknya sini adalah gunakan tabel yang telah dibuat pada materi sebelumnya. Jadi pada materi sebelum kita kan sudah membuat tabel nih. Nah, jadi kita gunakan tabel itu aja ya. Terus terjemahkan perintah aljabar relasional berikut ke dalam bentuk query SQL. Nah, sekarang kita buka dulu SAMPP-nya. Kita buka SAMPP-nya, lalu kita hidupkan MySQL-nya. Kalau udah, close saja. Kita buka SQL-nya, SQL yuk. Nah, kalau misalnya udah, di pertemuan lalu kita udah ada bikin weird production ya. Di pertemuan sebelumnya tabelnya masih ada 3, film, member, transaksi, dan sudah ada isinya semua sini. Nah, ini isinya dari tabel film, tabel member, dan tabel transaksi. Nah, kan sudah ada nih. Sekarang apalagi perintahnya? Yang pertama kita select nomor transaksi, judul, lalu bentar, kita tampilkan nomor transaksi dan judul dari gabungan tabel film. Bentar, nah kita tampilkan nomor transaksi dan judul dari gabungan dari tabel film, member, dan transaksi. Dimana kondisinya adalah transaksi kode film dari tabel transaksi dan kode film dari tabel film dan kode film dari tabel transaksi itu sama, dan ID member dari tabel transaksi dan ID member dari tabel member itu sama. Lalu nama member adalah Lia. Nah, gimana cara bikinnya? Langsung aja kita praktek ya. Bentar. Langsung kita praktek ke SQL-nya. Nah, tadi kan apa kata dia tadi? Bentar. Nah, kita tampilkan dulu ya nomor transaksi dan judul. Select. Jangan lupa ini sudah dipilih ya, weird production, dan sini udah weird production tabelnya.
select nomor transaksi dan judul dari tabel apa? Film, member, transaksi. Lalu di mana film dan kode film dari tabel film sama dengan kode film dari tabel transaksi kdfilm. Dan lalu kondisi kedua adalah transaksi ID member dari tabel transaksi sama dengan ID member dari tabel member. Dan kondisi satu lagi adalah nama membernya adalah Lia. Member sama dengan Lia. Nah, sudah nih. Kalau misalnya kita jalankan, maka tampilannya adalah seperti ini. Jadi nomor transaksi dan judul dari member Lia. Jadi member Lia ini dia bertransaksi, nomor transaksinya adalah 002 dan judul dari film yang dia transaksi dia adalah Iron Man. Oke, di sini, sini penghubungnya adalah, sini kan tabelnya kan ada 3 nih. Gimana dia bisa tahu, bisa terhubung? Dia penghubungnya adalah ini dan ini. Di sini kan ada nih kode film dari tabel film. Nah, sini bacanya dia ini tabel dulu, nama tabel, lalu kemudian nama kolomnya. Nah, sama ini nama tabelnya, di sini nama kolomnya. Ini juga sama, nama tabel dan nama kolom. nama tabel titik nama kolomnya. Nah, di sini tabelnya adalah tabel film dan kolomnya adalah KD film. Ini primary key dari tabel film sama dengan primary key dari tabel transaksi. Jadi dia kalau bisa udah sama nih kan, jadi dia terhubung, dia jadi sama-sama terhubung gitu. Nah, sama dengan ini. Di tabel transaksi sini ada primary key ID member dan di tabel member juga ada kolom ID member. Jadi disamakan. Jadi kolom yang ID member nih dari masing-masing tabel disamakan, maka dia bisa terhubung gitu. Maka dia nyambung gitu, terkoneksi. Jadi dia nyambung gitu antara tabel film dengan tabel transaksi dan tabel transaksi dengan tabel member. Nah, jadi dia saling menyambung nih. Yang satu nyambung ke yang satu nyambung ke yang satu gitu. Makanya dia bisa terhubung dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu untuk yang pertama. Yang pertama hasilnya adalah ini. Nah, yang kedua situ ada, kita mau ngeliat nih biaya sewanya. Biaya sewa dari member 01. Nih kan ada nih. Kita tampilkan biaya sewa dari tabel member dan transaksi, dari gabungan tabel member dan transaksi, di mana kondisinya adalah ID membernya adalah member 01. Jadi kita akan menampilkan biaya sewa dari member 01. Nah, ini penghubungnya adalah, jangan lupa ini kan hubungnya dari ID member dari tabel transaksi dan ID member dari tabel member disamakan, maka dia akan terhubung gitu. Kalau bisa udah disamakan, maka dia akan terkoneksi gitu. Nah, itu fungsinya untuk penghubung gitu. Jadi dia bisa saling berkoneksi, saling berhubungan gitu. Nah, sekarang kita coba untuk yang B-nya. Biaya sewa, select dulu. Tampilkan biaya sewa dari tabel member dan tabel transaksi, di mana kondisinya adalah transaksi.id member sama dengan ID member dari tabel member. member.id member, dan satu lagi kondisinya adalah ID membernya sama dengan mem01. Nah, kalau bisa udah kita jalankan aja, kita running. Errornya kenapa? Kolom ID member well cross ambigu. Nah, ambigu kenapa ambigu? Karena di sini ID kita kan di sini ada, kita pakai ID member, sedangkan di tabel transaksi
tabel transaksi kita lihat tabelnya. Nah, di tabel transaksi ada ID member, dan di tabel member juga ada ID member. Nah, ini ID member. Nah, di sini dia bingung nih, ID member yang mana yang dipakai sama dia, sama kita kan. Yang kita maksudnya ID member yang mana. Makanya kalau misalnya dia ambigu kayak gini, kita harus lebih menspesifikasi lagi. Jadi di sini makanya dispesifikasi sini ID membernya kita ambilnya dari member. Jadi kita ambil dari member, dari tabel member. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal jalankan ulang. Nah, muncul gitu. Jadi biaya sewa dari transaksi member 01 adalah 5.000. Nah, makanya kita harus spesifikasi di sini. Kalau misalnya dari tabel ini kan kita ada pakai dua tabel nih. Di dalam dua tabel itu sama-sama ada kan kolom ID member nih. Jadi dia nanti kalau misalnya kita suruh nampilkan, dia bakal bingung nih ID member yang mana nih yang ditampilkan. Makanya kita harus menspesifikasikan tabel mana yang mau kita jadikan rujukan. Nah, di sini kita jadikan rujukannya dari tabel member. Jadi kolom ID member ini kita ambil dari kolom dari tabel ID member, dari tabel member, biar dia nggak bingung. Oh, dia ngambil rujukan dari tabel member, kolomnya ID member nih. Oke, jadi dijalankan sama dia. Makanya ketemu di sini biaya sewanya adalah 5.000 dari transaksi member 01. Nah, itu udah itu dia sedikit penjelasan untuk yang Cartesian product. Jadi untuk penghubung dari antara tabel bisa kalian samakan primary key-nya. Primary key di sini kan untuk transaksi sini primary key-nya, kita lihat primary key-nya. Primary key-nya di sini adalah nomor transaksi. Sedangkan untuk yang member ya, transaksi ID member kita samakan aja dengan yang di tabel member. Jadi kita pilih salah satu di tabel transaksi, kan kita mau nyamakan yang tabel mana nih, kolom mana nih. Di sini kita samakan yang kolom ID member. Jadi kita samakan, nggak mesti harus primary key yang kita samakan gitu. Jadi yang penting kita samakan aja mana yang kolomnya mana yang mau kita samakan, kita hubungkan dengan kolom yang bakalan kita gabungkan setelahnya gitu. Di sini kan tabel transaksi kita gabungkan dengan tabel member, kita hubungkan, kita sambungkan. Kolom yang bisa yang ada yang sama isi yang kolomnya sama namanya, di sini ada ID member. Makanya kita cuman menghubungkan ID member aja dari masing-masing kolom, masing-masing tabel, dari masing-masing tabel gitu. Nah, itu dia sedikit penjelasan untuk yang Cartesian product. Di sini sudah kita lakukan hasilnya seperti yang tadi. Sekarang tugasnya adalah silakan dikerjakan ini. Dan sama seperti pertemuan sebelumnya, tugasnya buat dalam bentuk dokumen Word atau PDF juga boleh, Word atau PDF yang isinya adalah query SQL, lalu screenshotnya dan penjelasan dari query yang digunakan. Nah, silakan dibuat. Abang rasa penjelasan materi kali ini cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan langsung ke abang, biar nanti abang jelaskan ulang. Dan kalau bisa ada yang bingung tentang tugasnya juga bisa tanyakan ke abang atau kakaknya langsung. Oke, abang rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.